Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman pemilih semua? Kabar baik pastinya. Kita kembali lagi dalam podcast kesayangan kita bersama KPU Kabupaten Tulungagung, Ngopi, Ngobrol Pendidikan Demokrasi. Alhamdulillah untuk kesempatan yang berbahagia kali ini kita kedatangan tamu super spesial bagi saya juga karena sudah berpuluh tahun tidak bertemu dengan beliaunya, dan dalam podcast kita kali ini dapat kesempatan yang luar biasa. Kita ngobrol bersama Bapak Nur Salam, ya. Beliau adalah komisioner KPU di Divisi Sosdiklih Permas KPU Provinsi Jawa Timur. Langsung saja kita menyapa beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Lisa. Sehat ya, Pak Bro? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini bukan kali pertamanya pastinya di Tulungagung kan, tapi kali pertamanya mampir di podcastnya KPU Tulungagung. Iya, Ngopi. Perdana. Ya. Tapi ini bukan yang pertama dan terakhir ya. Jangan Sampai. Nunggu undangan ya. Nunggu undangan. Iya. Pastinya banyak hal yang dilakukan teman-teman KPU, ya. Kalau datang ke kabupaten maupun kota, khususnya Tulungagung ini pasti juga punya gawe. Iya. KPU provinsi, siap. Gitu ya. Dan ngapain sih ke Tulungagung? Apa ada yang dikangenin? Reuni ya. Oke. Nah, tapi kali ini kita nggak ngomong tentang masalah itu. Kita dapat informasi nih, katanya akan kedatangan Kabupaten Tulungagung ini, KPU Kabupaten Tulungagung khususnya akan kedatangan tamu dari KPU RI kan. Nah, apa gitu kan? Hal yang melatar belakangi KPU RI kok sampai turun gunung. Iya gitu loh, ke Tulungagung. Kalau provinsi adalah hal yang wajar. Tapi ini kenapa KPU RI kok sampai datang ke Kabupaten Tulungagung? Iya. Ya, tentu spesial ya. Ini teman pemilih di Tulungagung ya. Lewat podcast ini kami sampaikan memang betul. Ada rencana dalam waktu dekat Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin akan hadir di Tulungagung. Nah, tentu banyak yang bertanya-tanya gitu ya, apakah kemudian ada persoalan gitu, atau ada hal yang mau dilakukan gitu ya di Tulungagung. Kenapa Tulungagung gitu? Ya, apalagi yang jelas Tulungagung baru saja mendapatkan hal panas gitu. Oh iya. Itu orang mengaitkan gitu ya. Ya, perlu kami sampaikan memang kunjungan KPU RI ini sebenarnya sudah lama, Mbak Lisa. Jadi ini bagian dari upaya KPU Republik Indonesia bersama KPU Provinsi Jawa Timur, termasuk KPU Tulungagung untuk gencar terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Nah, sesuai rencana KPU RI akan melakukan penandatanganan MOU dengan pihak akademik, dalam hal ini perguruan tinggi di wilayah Matraman Timur. Nah, ini ada banyak perguruan tinggi di wilayah Karisidenan Kediri utamanya, termasuk diantaranya di Tulungagung. Ya, ada kami mencatat ada pengajuan MOU di 14 perguruan tinggi di Karisidenan Kediri. Nah, itu yang akan kita lakukan penandatanganan, apakah KPU RI atau provinsi termasuk KPU Tulungagung. Nah, MOU ini menjadi pintu masuk untuk kita bersama-sama menggarap gitu ya, sosialisasi pendidikan pemilih, riset secara akademik dan sebagainya. Itu pintu masuknya ya. Sebelum nanti ke depan jauh banyak hal-hal yang akan kita lakukan, utamanya sebagai bagian dari pendidikan pemilih dan meningkatkan sosialisasi pemilih. Nah, jadi tentu teman pemilih di Tulungagung tunggu saja program-program menarik dari KPU Tulungagung bersama KPU Provinsi Jawa Timur, diawali nanti MOU dengan pihak akademik, termasuk diantaranya dengan mahasiswa. Oke. Kapan nih kira-kira? Informasi yang kami terima, Mbak Lisa, itu di awal Mei ini, tempatnya di Win 1 Tulungagung. Jadi beberapa perguruan tinggi nanti ngumpul penandatangannya di MOU di Win 1 Tulungagung. Yang itu juga akan ada stadium general, ada dialog langsung dengan
KPU RI, ya. Jadi teman pemilih itu langsung ketuanya sendiri yang datang ya? ketuanya sendiri yang hadir. Cukup spesial karena tidak semua daerah KPU RI Didatangi oleh ketua, bisa ya, gitu ya. melaksanakan MOU yang langsung dihadiri oleh ketua KPU Republik Indonesia. Kan kalau ngomong tentang Mataraman itu kan luas ya, walaupun itu Mataraman Timur. Nah itu kan ada kabupaten kota Kediri ikut juga. Kabupaten kota atau kota aja atau jadi semuanya? representasi semuanya ada di Karisedan dan Kediri, mulai Nganjuk, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Iya. Blitar kota kabupaten. Iya. Oh, okay. Semuanya di Karisedan ini nanti ngumpul bareng di sana. Semuanya. Semua kampus. Semua kampus, ya, semua kampus. Baik itu negeri maupun Tetapi swasta. nanti akan ada pembagian siapa yang menandatangani oleh KPU RI atau provinsi atau kabupaten kota. Tetapi insya Allah mereka akan hadir bersama untuk terlibat di MOU ini. Oke, karena kalau di Tulungagung sendiri kampusnya banyak juga kan. Banyak. Kita ngomong Kabupaten Kediri, Kediri kota apalagi. Iya. Itu juga banyak sekali kampus-kampus baik swasta maupun negeri. Itu Betul. semuanya ya, tapi Semuanya. diwakili setiap kabupaten kota. Betul, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mengajukan itu. Oke, apa saja sih sebenarnya mungkin bisa disepil isi dari MOU itu? Kita kan juga kepo, walaupun nih mungkin Betul. kita bukan teman-teman kampus lagi ya, tapi kan kita teman pemilih juga. Teman pemilih. Gitu loh. Jadi memang nanti meskipun ini kampus Mbak Lisa ya, ini akan melibatkan masyarakat secara umum hasil MOU ini. Pertama diantaranya MOU ini yang digarisbawahi kerjasama antara KPU dengan pihak perguruan tinggi, ya di bidang apa, sosialisasi dan pendidikan pemilih, kemudian kerjasama riset, kerjasama sosialisasi melalui informasi, ya itu termasuk berbagi data pemilih, ya itu termasuk diantaranya layanan-layanan saat pemilihan. Tentu beberapa mahasiswa tidak bisa pulang, misalkan ini data saat jelang coblosan tentu harus pindah pilih dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya bagi teman pemilih secara umum di Tulungagung? Hasil sosialisasi kami dengan pihak akademik itu nanti bersama-samanya tentu ke masyarakat secara langsung. Hal yang utama kita bidik, konsentrasi salah satu diantaranya, tentu setiap perguruan tinggi dengan kayak di Tulungagung ribuan, saya mendengar ada 20.000 mahasiswa di satu kampus, itu KKN. Ya KKN, kuliah kerja nyata saat turun. Kami akan masuk melalui itu sosialisasi di kampung-kampung. Jadi melalui mahasiswa yang langsung turun ke masyarakat ya? Turun ke masyarakat, salah satu programnya itu. Dan kami berharap ini menjadi salah satu titik utama konsentrasi program unggulan kita di KPU Provinsi Jawa Timur. Lewat itulah kita bisa menyapa secara luas melalui mahasiswa yang melakukan kerja nyata atau kuliah kerja nyata di daerah. Itu yang menjadi fokus utama. Termasuk yang sudah jalan sebenarnya sebelum MOU itu ada proses magang. Teman-teman mahasiswa yang magang di KPU banyak dan sebagainya. Ini, apalagi Tulungagung. Tetapi kami berharap tidak hanya dilibatkan di urusan perkantoran, tetapi sosialisasi turun langsung. Itu. Nah, KKN itu juga banyak akan ada ditemukan. Nah, kami akan berbagi data nih, Mbak Lisa. Jadi data-data di mana daerah-daerah yang itu partisipasi pemilihnya rendah. Itu yang kami berharap kampus menjadi konsentrasi titik di sana melaksanakan KKN. Jadi kita mapping nih desa A, B gitu kan, di kecamatan mana itu yang menjadi fokus garapannya. Itu Mbak Lisa. Nah, ini teman-teman KPU Tulungagung, teman pemilih, kami sudah punya data partisipasi paling rendah dan partisipasi paling tinggi. Belum tentu partisipasi tinggi itu sudah tinggi, nggak usah dihadiri. Enggak, itu yang harus juga kita melakukan sosialisasi di sana. Nah, kaitannya dengan KKN. Kan biasanya kalau KKN itu dengan adanya MOU ini secara otomatis KKN yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu berarti ada hubungannya dengan data yang ada dari KPU ya? Betul, nanti di pasca penandatangan, kalau seremonial kan penandatangannya. Setelah itu kita pasti punya komunikasi intens dengan kampus-kampus yang sudah MOU. Kami akan berbagi data dengan teman-teman perguruan tinggi. Termasuk diantaranya teman-teman pemilih dalam hal ini mahasiswa. Silahkan mengakses data secara penuh di KPU. Kami punya database. Silahkan bisa menjadikan bahan untuk riset. Nah, tetapi tidak hanya sekedar riset. Di tengah tahapan itu, setengah riset, ya kita ayo upaya untuk memperbaiki proses demokrasi di Tulungagung. Lewat apa? Kami percaya, yakin, idealisnya mahasiswa ini mampu merubah
kualitas demokrasi di Tulungagung. Tulungagung. Nah, banyak hal pastinya dari ini mungkin langkah pertama di Indonesia atau mungkin sebelumnya sudah pernah ada? Kalau di Indonesia secara umum ada, tetapi di masing-masing daerah itu punya kekhasannya. Program-programnya kekhasan. Jadi salah satu kekhasan yang hari ini kita masuk di teman-teman perguruan tinggi mahasiswa itu diantaranya KKN. Kayaknya belum banyak yang mengambil momen itu, gitu ya. Sehingga ya siap ini teman-teman KPU Tulungagung nanti turun, turun ke sana. Kita tidak mungkin tidak menyapa masyarakat dengan melakukan perubahan. Jadi ayo kita bersama-sama turun di situ, berbicara demokrasi, berbicara pemilih, berbicara pemilu, berbicara pilkada, untuk menentukan pemimpin yang ideal versi Tulungagung, masyarakat Tulungagung seperti apa gitu. Manfaat nih kan setiap segala sesuatu yang dilakukan ini ya, khususnya tentang penandatanganan MOU ini bagi daerah yang sudah menandatangani khususnya kampus dan sebagainya, apa nih dari program-program yang akan dilaksanakan setelah penandatanganan MOU ini? Ya, kalau program secara konkret yang sudah kemarin dilakukan pembahasan, sosialisasi tentu, satu, pendidikan pemilih, kemudian riset, ya, utamanya setelah pasca itu nanti di KKN itu yang harus jalan. Nah, yang pasti share data ini nanti kami akan kemudian menentukan format, Mbak Lisa. Jadi khasnya Tulungagung seperti apa gitu ya. Makanya kayak ini ya. Kalau ini kan kekinian ya, karena podcast itu kan semuanya mengadakan. Jadi gini, Tulungagung itu punya tradisi ngopi. Itu tidak semua daerah loh ya. Berarti apakah kemudian sosialisasi nanti di KKN itu ya dalam bentuk ngopi-ngopi santai? Karena kalau di masyarakat secara umum, formal itu kan juga susah ya Kak. Ya, betul. Ya. Dan nggak menarik. Nggak menarik. Di Tulungagung udah, dimanapun tempatnya, apapun masalahnya, ngopi. Nah, betul. Iya. Karena itu kan kenapa juga kita namanya kayaknya ini masuk ini menginspirasi. Karena begitu banyak warung kopi di Tulungagung ya. Kalau Tulungagung nggak ngopi, nggak Tulungagung udah. Tapi memang sih dari perbincangan-perbincangan di warung kopi itu bisa menginspirasi bagaimana kita sosialisasi tentang pendidikan demokrasi. Betul. Nah, jadi warung kopi itu Mbak Lisa kan gayeng ya. Iya. Ayo coba sosialisasi itu gayeng. Tidak kemudian kita menggurui. Kayak ada meja, ada mic, bahwa kamu kita menggurui kayak forum, kayak belajar mengajar di sekolah gitu. Enggak. Jadi, ayo kita merubah. Gen Z itu nggak bisa suruh duduk anteng, kemudian formal gitu. Enggak. Bahasa saja, kita kadang juga nggak bisa mengikuti ya Gen Z itu, kita yang generasi milenial itu. Bahasanya saja sudah beda. Makanya format sosialisasi nanti, kalau dalam hal ini audiennya itu Gen Z ya, itu tentu akan berbeda-beda. Apalagi memang data, kita konsentrasinya di antara pemilih muda. Ya, pemilih muda kita itu di rentang hampir 30%. Se-Jawa Timur, jumlah DP-nya 31 juta sekian. 30% diantaranya sudah pemilih muda, ya, di rentang usia 17 sampai 24 tahun. Kemudian 28-43, total itu hampir 60%. Sehingga pemilih muda ini menjadi sasaran kita utama, ya. Jadi teman pemilih utamanya Anda yang di usia 17 sampai 15 nih sekarang. 15 nanti di 17. 3 tahun kan 17 dianya. Artinya bahwa pemimpin itu yang menentukan Anda. Betul. Dan kali pertama kalau teman-teman Gen Z ini tidak mau berpartisipasi, ya tentu jangan salahkan gitu ya. Proses demokrasi itu Anda tidak menjadi bagian dari itu. Ya, bagian dari menentukan pemimpin, masa depan daerah itu ke depan seperti apa, ya mereka. Nah, ini Mbak Lisa, termasuk diantaranya kami menyoroti di Jawa Timur, Tulungagung itu partisipasi pemilihnya ada di angka 71,13%. Artinya ada 28, sekian persen yang dalam hal ini dengan berbagai faktor tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua. 28% ini besar. Angka yang banyak. Di antara 1 juta. Sehingga itu yang hari ini kami mentargetkan, sehingga nanti ke depan harus hampir menyentuh di angka 90% partisipasi pemilih kita. Nah, lewat apa kemudian? Sosialisasi dari berbagai hal.
tidak hanya MOU lewat perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa, tetapi kami berharap KPU Tulungagung mampu melakukan inovasi, ya, termasuk diantara ngopi. Di podcast ini, kami berharap jangan menghadirkan hanya di orang-orang tertentu, kalangan tertentu. Ya? Silakan menghadirkan orang kampung, mereka bersuara lewat ngopi di KPU Tulungagung ini. Ya, misalkan ini menghadirkan nih, kenapa kemarin nggak milih, ya udah. Dihadirkan, tidak harus yang kemarin milih dihadirkan. Yang tidak milih dihadirkan di sini sebenarnya maunya apa kekurangan KPU. Mereka sebenarnya tidak memilih itu paham atau tidak. Nah, itu bisa saja orang tidak memilih itu justru terlalu paham sehingga hasil analisis kita diantaranya apatisme itu karena kekecewaan. Iya. Nah, sehingga ya belum move on dari luka lama karena itu dia nggak milih gitu ya. Katanya kalau move on berat juga Mbak Lisa ya. Sehingga butuh sosialisasi. Nah, tapi memang sih kalau ngomong tentang masalah sosialisasi itu bukan cuma sekedar kita ngajak ngobrol ya, tetapi harus melihat seperti apa nih teman pemilih kebutuhannya gitu ya. Mungkin kita merasakan bahwa Anda butuh kopi, tapi ternyata mungkin Anda cuma butuh air putih, kan seperti itu. Nah, kata kuncinya sebenarnya gini Mbak Lisa. Jadi KPU Tulungagung dengan perangkatnya nanti kalau di tahapan itu kan punya PPK, PPS, dan KPPS. Mereka harus bisa diterima di tengah masyarakat tanpa ada sekat. Udah. Dengan berbagai formatnya, bagaimana metodenya itu banyak cara yang dilakukan. Yang penting posisi KPU Tulungagung dengan penyelenggaranya itu diterima oleh masyarakat. Itu kata kuncinya. Metodenya lewat ngopi kongko-kongko, apakah kemudian lewat tradisi-tradisi di pedesaan, ada yasinan, kemudian ada pengajian, semuanya masuk. Tetapi kita kalau tidak diterima di tengah masyarakat itu ya kayak tamu aja. Setelah itu selesai. Sehingga kami berharap metode sosialisasi kita membaur dan diterima oleh masyarakat, lalu berbicara dengan bahasa mereka, bukan dengan bahasa kita. Dan sosialisasi itu nggak harus mendekati waktu tahapan. Betul. Jadi harusnya sosialisasi dilakukan jauh-jauh sebelum tahapan. Jadi masuk gitu Pak Eko. Maaf ya, sebut nama orang. Iya. Nah, terus apa saja sih yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Tulungagung dalam persiapan MOU ini? Ya, kalau persiapan secara teknis, ya biasa ya seremonial gitu ya. Kita komunikasi dengan perguruan tinggi banyak ya baik di Karisidenan Kediri kan semuanya, baik dari Nganjuk, Kediri, Kota Kabupaten, Blitar, Kota Kabupaten, Trenggalek, dan Tulungagung. Yang paling utama kita menyodorkan ayo kajian data. Pasca MOU yang kita rancang, kegiatan konkretnya apa, itu yang paling berat. Kalau teknis seremonial sih semuanya standar ya, standar nanti seperti apa. Tetapi program pasca MOU inilah yang menjadi titik konsentrasi kita penuh. Jangan sampai MOU hanya berhenti di atas meja, tapi pasca MOU ya harus dijalankan. Itu yang paling utama. Nah, kita rancang hari ini di tahapan ini kita mulai menyodorkan data dengan pihak perguruan tinggi. Ini loh data hasil pemilunya, jumlah DPT-nya, data pemilihnya gitu ya. Semuanya kita kaji bersama. Nah, kita juga kayak ujian skripsi Mbak Lisa, dimintai keterangan nih sama pihak akademi. Sosialisasi yang sudah dilakukan seperti apa, nanti tingkat efektivitasnya seperti apa. Sehingga nanti akan sama-sama mengkaji. Dan yang paling utama, kita harus melibatkan mahasiswa yang berbicara. Karena mahasiswa lah yang kemudian akan lebih banyak turun ke lapangan dan dengan gaya dan usia bahasa mereka. Itu yang paling utama. Ini tentu PR yang cukup besar, proyek yang besar, program yang besar, dan butuh energi yang luar biasa. Nah, ini ada modul khusus nggak sih untuk sosialisasi ke kalangan Gen Z dari KPU Provinsi maupun KPU Pusat gitu? Kalau modul ada. Jadi kita punya standarisasi ya, ada panduan teknisnya ya, kurikulumnya dan sebagainya. Tetapi kalau format, bentuk kegiatannya ini menyesuaikan ke daerah ya. Nah, kalau kurikulumnya masuk. Bahkan kurikulum kita sudah pernah komunikasi dan kerjasama, pendidikan pemilih sudah masuk di kurikulum pendidikan di level SMA. Nah, ini teman-teman guru kewarganegaraan PPKN ya. Kalau Mbak Lisa dulu masih WMP. Iya. Nah, itu masuk kontennya di sana. Dan ini teman-teman KPU Tulungagung juga masuk di sosialisasi lewat
itu pelajaran-pelajaran itu. Nah, ini saya harapkan memang sosialisasi sejak dini itu memang perlu dilakukan. Ya, apalagi kita akan melakukan pemilihan di tahun 2029 ya. Betul. Jadi kan ada 3 tahun lagi. Benar ya? Iya. Benar ya, 3 tahun ya. 3 tahun. Baru Kita nggak ada sih. 2027 sudah setatahaban. Nah, untuk itu ini harusnya banyak sosialisasi yang dilakukan Betul. oleh semua kalangan. Terlebih untuk mereka yang 3 tahun setelah ini akan menjadi pemilih pemula. Betul. Anak-anak SMP nih. Iya. Ini kesentuh nggak sih? Kalau teman-teman di kabupaten kota itu pasti ada satu program nih, Mbak Lisa ya, menyapa semua sekolah, gitu ya. Apakah kemudian lewat KPU Go School. ya, itu lewat itu upacara hari Senin, kemudian lewat ekstrakurikuler di pramuka, gitu kan, kegiatan olahraga dan sebagainya itu masuk. Termasuk diantaranya masuk di sekolah-sekolah, dan itu program wajib KPU. Insya Allah semua KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur melaksanakan itu. Nah, tetapi masih banyak ruang yang harus kita garap. Karena apa? Kelompok-kelompok komunitasnya Gen Z, pemilih pemula, pemilih muda itu beragam. Banyak. Betul. Ya. Termasuk saya mengapresiasi beberapa kabupaten kota, termasuk diantaranya lewat game. Oh, Komunitas game. Ya udah mereka difasilitasi ke game, tetapi sebelumnya ada obrolan nih, menjelaskan itu semua, sharing, mereka juga memberikan banyak masukan ke kita. Nah, salah satu strategi ini agak sedikit melebar, Mbak Lisa. Ada beberapa strategi sosialisasi itu kalau tidak masuk di urusan kebutuhan moral mereka, kebutuhan real mereka, kita susah masuk. Iya. Nah, saya pernah melaksanakan di kabupaten kota itu ada sosialisasi ibu-ibu, mak-mak, gitu ya. Kalau berbicara yang melangit nggak menarik bagi mereka, sehingga kemarin ada pelatihan memasak. Pintu masuknya dari memasak, itu. satu itu. Kedua, pelatihan bisnis online. Ya. Nah, baru kita masuk. Kalau kita datang di komunitas ibu-ibu berbicara demokrasi, berbicara udah susah, nggak masuk. Kita masuknya lewat situ. Di akhir urusan memasak, urusan bisnis, semuanya tidak akan mungkin lepas dari kebijakan pemerintah. Pemerintah siapa yang kemudian memutuskan siapa yang jadi, ya ibu-ibu. Gitu. Ini kita sampaikan, oh gitu, iya urusan tepung, urusan beras, urusannya apapun, urusan jualan, kena pajak, kena apapun, itu kan urusan pemerintah yang mengurus. Nah itu masuk. Nah termasuk diantaranya pelatihan fotografi bagi anak-anak Gen Z, fotografi smartphone. Nah kita masuknya lewat situ, skill di situ. Coba Anda buat flyer nih, KPU Tulungagung, hadirilah misalkan, sosialisasi nggak hadir, udah susah, itu pasti susah. Tetapi kalau di flyernya itu kemudian sosialisasi dan pelatihan fotografi smartphone, udah pasti Anda akan kewalahan untuk menerima audiens sosialisasi. Nah, karena ada hal yang mereka butuhkan real. Ada attention dengan pelatihan itu tadi. Nah ini kayak di Tulungagung rekomendasinya ngopi sambil pelatihan fotografi smartphone. Kalau ngomong tentang masalah Gen Z ya, itu paling banyak saat ini yang disasar adalah perfilman. Kapan nih KPU bikin khusus film hal ini? Oh ya, kayaknya di Gen Z komunitas movie, indie itu banyak juga pasti ada. Nah, silakan lihat ya. Peralatan kontennya itu menarik teman-teman Gen Z kan, lebih menarik dibanding media sosialnya kelembagaan loh. Iya. Bagus mereka, kreatif. Jadi kita tidak malu untuk berguru kepada mereka dan kita kerjasama dengan kolaborasi untuk membuat gitu. Nah ini proyek ini Mbak Lisa, kalau memang ada program sosialisasi lewat film, ayo kita gunakan film yang berkaitan berbicara demokrasi. Menarik. Sehingga ya lebih kreatif dan itu kayaknya lebih gampang masuk ya. Kalau sosialisasi kaitannya cuma dengan omongan, itu tuh gampang lupa. Emang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau movie di situ kan ada yang disampaikan, baik didengar, dirasa, dilihat, diresapi, akhirnya memang luar biasa nih teman pemilih. Nah di
Tulungagung sendiri, khususnya KPU Tulungagung sendiri sudah sih sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, karena sampai praktek pengadaan pemilihan OSIS ala-ala pilkada. Betul. Dan ini juga apresiasi luar biasa dari masyarakat untuk KPU Tulungagung, dan KPU Tulungagung juga mengapresiasi nih sekolah-sekolah yang sudah mau gitu loh ya berkolaborasi dengan. Ini tantangan ini KPU Tulungagung nih. Kalau pendampingan pemilihan ketua OSIS ala pemilu, jadi didesain seperti pemilu, ada pendaftarannya, ada debatnya gitu kan. Terus kemudian ada penyelenggaranya, ada pengawasnya dan sebagainya. Kami menantang nih KPU Tulungagung, ayo pemilihan ketua OSIS serentak. Boleh. Serentak se-Tulungagung bareng. Karena tidak semuanya loh sekolah itu mohon maaf bisa menggunakan ala pemilu di pemilihan ketua OSIS yang standar ya. Baik itu di lingkungan Dignas atau di lingkungan Kemenang yang alia dan sebagainya. Ayo coba. Ya persis didesain, termasuk KPU-nya itu. KPU-nya dari mereka. Jadi ada level di KPU kabupaten oleh teman-teman siswa nih SMA, kemudian ya membuat kayak pilkada serentak. Betul. Itu ayo rasanya feel-nya akan berbeda lagi ya. Beda. Jadi keserentakan itu juga menjadi bagian pendidikan pemilih. Nah, mereka tidak akan gagap lagi, mereka sudah sangat paham lagi gitu untuk terlibat nanti di saat pilkada atau pemilu. Pilkada serentak, pemilihan kalau di beberapa tempat namanya pilketos ya, pemilihan ketua OSIS serentak se-Tulungagung. SMA sederajat. Di kabupaten ada? Di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pernah? Belum ada. Tetapi kalau beberapa sekolahan itu ada diserentakkan. Nah, ini butuh kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan Kemenag gitu, untuk memberikan pendidikan pemilih dalam bentuk pilketos serentak. Belum ada nih. Coba regulasinya nanti justru satu, SOP-nya satu, kita buat bareng-bareng. Pemilihan ketua KPU-nya juga ada, anggotanya ada, pengawasnya ada, PPK-nya ada di sekolah. Ini serentak langsung. Nah, teman pemilih. Ini tantangan nih bagi teman-teman KPU Tulungagung untuk menjalin komunikasi itu. Kalau itu ditawarkan di sekolahan, saya optimis itu ditangkap dan bagus. Tentu pihak sekolah, pihak Dinas Pendidikan akan menangkap itu dengan baik, karena ini lebih satu langkah ke depan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Kalau di sekolah kan ada kewarganegaraan di pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini satu langkah sudah praktek nih. Teorinya teman-teman guru, nah ini langsung terlibat di sana. Ini tantangan bagi KPU Tulungagung, kita tunggu nih KPU Provinsi Jawa Timur untuk bagaimana KPU Tulungagung menjadi salah satu pilot project, pionernya sosialisasi lewat pilketos serentak se-Tulungagung. Betul, ini belum ada ya. Di Indonesia belum ada loh. Ini Insya Allah. Tapi dari teman-teman pemilih Kabupaten Tulungagung kayaknya oke, siapa takut gitu ya kan. Kembali lagi ke ini apresiasi yang luar biasa, dan pastinya butuh kerjasama dari masyarakat Tulungagung ya. Baik, sebenarnya sih pengennya lanjut ya pembicaraan kita, tapi kan durasi juga kan. Tentang program apa saja nih dari divisinya Sosdiklik provinsi setelah tahapan. Jadi banyak ya, kalau memang tentu banyak orang itu, ini saya ingin menjawab Mbak Lisa, KPU itu kerjanya apa? Udah, gitu. Itu pasti menjadi pertanyaan utamanya di medsos ya. Gitu. Nah, banyak hal yang harus disiapkan, bahwa pemilu itu tidak bisa ujuk-ujuk ya. Nah, hari ini itu kami melakukan kajian hasil pemilu dan pilkada untuk menentukan perencanaan program di perbaikan-perbaikan di pemilu dan pilkada berikutnya. Nah, hasil riset dalam bentuk buku, laporan, dan sebagainya. Nah, yang paling utama kita menentukan metode sosialisasi dan pendidikan pemilih demi target meningkatkan partisipasi pemilih. Se-Jawa Timur kita ngurusi 31 juta pemilih, 38 kota kabupaten dengan medan dan daerah yang sangat luas ini, ya tentu banyak yang kita lakukan. Tetapi konsentrasi utama kita hari ini sosialisasi utamanya di pemilih muda.
ya, pemilih muda. Kami dengan personil KPU 38 kota kabupaten, semua saya perintahkan, saya instruksikan untuk melakukan sosialisasi turun langsung di sana dengan berbagai metode kreativitas sosialisasi. Sehingga kami berharap ini teman-teman yang ada di KPU Tulungagung itu tidak hanya di kantor pasti, harus turun untuk menyapa berbagai format sosialisasi. Ya, metodenya dengan ngopi silahkan ngopi, dengan pelatihan silahkan. Pelatihan itu konsentrasi utama dan itu tugas berat panjang. Kalau kaitannya dengan refocusing yang ada itu ngaruh nggak sih Sosdikli? Kita sudah ada perencanaan sosialisasi non budgeter. Apa tuh? Ya, jadi sosialisasi yang tanpa ada pembiayaan. Silakan di mapping nih teman-teman Tulungagung, komunitas di Tulungagung itu ada berapa? Yang jelas ribuan, ya kan? Berapa warung kopi udah sampean datang ke sana itu numpang? Kalau ada warung kopi live musik udah masuk di sana untuk kemudian menyapa, berbicara jagongan, udah pasti ada semua. Ada komunitas di pedesaan sampai di pelosok itu rutinan setiap minggu ada, tinggal kemauan kita masuk ke sana. Nah itu tanpa ada pembiayaan. Sehingga memang ada strategi sosialisasi tanpa pembiayaan. Selain di medsos yang menjadi konsentrasi ya, kita banyak membuat konten di medsos. Tetapi yang menyapa dalam bentuk kegiatan, insya Allah masih banyak ya. Kaitannya sosialisasi non budgeting ya. Dan juga ada sih kerjasama dari KPU Kabupaten Tulungagung dengan stasiun-stasiun radio gitu ya, yang masih konsisten untuk hal itu. Betul. Nah, kebetulan dilakukan juga nih oleh teman-teman KPU Kabupaten Tulungagung yang 1 bulan sekali kayaknya ada sosialisasi juga yang di radio-radio ya. Di radio-radio gitu yang ada di Tulungagung. Bagus. Nah, prestasi apa sih yang sudah ditorehkan dan gambarannya apa nih ke depannya untuk KPU Provinsi Jawa Timur nih? Ya, kalau KPU Provinsi Jawa Timur sekitar 1 bulan yang lalu ya kita mendapat penghargaan dari Komisi Informasi berkaitan dengan layanan keterbukaan informasi publik. Kami silakan membuka kepada teman pemilih masyarakat Tulungagung diantaranya untuk mengakses data itu. Dan kita mendapat apresiasi penghargaan kategori lembaga informatif. Ini penghargaan tertinggi di Komisi Informasi, gitu ya. Nah, ini bagian dari layanan cepat kami untuk melayani masyarakat. Betul. Nah, kalau kemudian ada kesan, Pak, saya minta data di KPU susah. Enggak, sekarang baik online atau offline, gitu ya, kita sudah melayani gitu ya. Sehingga ini harus ditingkatkan untuk keterbukaan informasi. Ini bagian dari divisi saya di Sosdikli Parma, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih itu. Memberikan layanan informasi dengan informasi data yang kita diterima masyarakat, tentu sosialisasi akan lebih mudah dan jalan gitu. Tapi sebagus apapun sebuah program kalau sosialisasinya payah itu juga tidak bisa tersampaikan. Iya, rasanya tesnya nggak ada Marisa. Jadi saya pede menyebut sebenarnya yang membungkus warna pemilu itu sosialisasinya. Iya. Branding. Betul. Kalau hanya pemilu, semua orang pasti yang penting datang ke TPS nyoblos. Tetapi belum tentu mereka paham. Nah, ini yang memahamkan itu divisi sosialisasi, dan sosialisasi dengan berbagai format, dengan tipologi masyarakat masing-masing. Itu yang menurut. Nah, karena itu ujung tombak dari sebuah program itu adalah sosialisasinya. Terlebih di divisinya Pak Nur Salam ini ya. Siap. Sebagai penutup nih. Saya sudah dapat kedip-kedip terus nih kayaknya durasi ya. Iya. Insya Allah mungkin ke depan kita akan kembali lagi bisa berbincang ini kaitannya dengan khususnya di divisinya Sosdik. Kenapa jadi berlibat ya? Sosdikli. Nah, untuk masyarakat Tulungagung khususnya dan juga teman pemilih pada umumnya, karena mengakses ngopi ini bukan cuma orang Tulungagung saja kan. Betul. Silahkan ini, oleh-oleh dari Pak Nur Salam untuk semua teman pemilih dimanapun berada. Ya, jadi teman pemilih ya kaitannya dengan ngopi ya. Saya berharap ini menjadi bagian dari kanal informasi bagi masyarakat secara luas, teman pemilih semuanya. KPU hadir untuk masyarakat ya. Silakan nimbrung semuanya, kita ngopi bareng, berbicara masa depan bangsa dan negara ini, utamanya di Tulungagung. Lewat ngopi ini kita akan merancang mimpi besar bagaimana Tulungagung lebih baik lewat
saluran pemilu dan pilkada. Dan tentu teman pemilih yang akan menentukan nasib Tulungagung ke depan. Ya, itu makanya dengan ngopi, ya, ngobrol pendidikan demokrasi inilah start awal kita punya mimpi-mimpi untuk Tulungagung. Oke. Terima kasih untuk teman pemilih yang sudah gabung sama kita, dan jangan lupa untuk Anda bisa langsung komen atau mungkin share dan juga like-nya kita tunggu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berbuat baik dan kebaikan, salah satunya menyebarkan apa yang sudah kita sosialisasikan ini ke kanal-kanal dari teman-teman semua yang punya ya sosial medianya teman-teman pemilih dimanapun berada. Jadi tidak perlu, kalau mungkin Anda susah untuk menjelaskan, cukup pasang status kaitannya dengan podcastnya kita di status WA, Instagram, Facebook, atau Telegram, atau apapun yang dipunya teman pemilih. Itu sudah salah satu wujud nyata untuk mensukseskan pemilu selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.